Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Onco Manis, channel berbagi informasi melalui video dan ilustrasi kartun. Di video ini saya mau berbagi tips dalam membuat gambar bergaya digital art dari cara saya sendiri, karena saya pun masih dalam proses belajar agar bisa sepenuhnya menguasai software Clip Studio Paint ini. Kali ini saya coba membuat gambar berdasar anime yang lagi hits sepertinya, yaitu Kimetsu no Yaiba atau nama lainnya Demon Slayer, dengan bergaya digital art. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengikuti cerita dari anime ini, hanya sekedar memilih materi acak saja. Di sini saya hanya menggunakan satu layer, dan di sini untuk kuasnya saya hanya menggunakan dua macam kuas, yaitu watery yang ini. Maaf kalau agak slow respon ya, soalnya saya sedang tidak menggunakan mouse. Nah, watery ini saya gunakan untuk membuat garis yang tegas. Sementara satunya lagi saya pakai watercolor. Watercolor ini untuk membuat garis yang halus dan samar, biasanya untuk pewarnaan. Tentang digital art itu sendiri, jelas memiliki perbedaan besar ya dibanding traditional painting art, baik pengerjaannya maupun media yang digunakan, juga hasil karyanya yang menurut saya memiliki konsep dasar masing-masing. Yang paling kentara itu adalah jika traditional paint art, biasanya para seniman dalam membuat suatu karya ada pesan tertentu yang ingin mereka sampaikan, seolah dengan melihat hasil lukisan itu saja kita bisa tahu cerita di baliknya. Dan juga biasanya mereka menyampaikan pesan seperti kemanusiaan, sosial, budaya, dan lain-lain. Banyak ya. Walau tak ada larangan bagi seniman modern dengan style digital art untuk membuat yang seperti itu, namun secara umum tema yang diangkat para seniman modern cenderung ke arah budaya di masa sekarang ya, seperti teknologi, pop art, game, dan lain-lain. Dalam membuat digital art, kategori model manusia yang paling sulit yang saya rasakan itu lighting dan coloring ya biasanya. Saya yakin kalian juga pasti merasakan hal yang sama tentunya. Karena untuk bisa membuat model yang realistis itu kita harus mempelajari banyak hal di kehidupan nyata, karena warna juga memberi pengaruh pada gambar yang kita buat. Kalau terlalu banyak menggunakan warna gelap, gambar pun cenderung lebih suram. Terlalu banyak menggunakan warna cerah tentu akan membuat gambar lebih menyenangkan. Namun bagi saya harus sesuai dengan temanya juga ya. Kan agak lucu jadinya kalau tema yang diangkat perang. Masa warna seragam prajuritnya pink atau ungu? Ya nggak ada batasan juga. Karena banyak juga saya lihat di situs DeviantArt itu gambar yang dibuat menggunakan pewarnaan yang tak seharusnya, namun hasil karyanya tetap bagus dan keren. Itu kembali ke skill masing-masing senimannya ya, dalam penguasaan warna itu. Nah, tentang skill sendiri saya kurang sependapat ya kalau ada yang bilang orang yang punya bakat lahir sudah pasti mutlak lebih
baik ketimbang yang tidak punya bakat sama sekali. Karena yang saya lihat ya, banyak di kehidupan nyata orang yang dulunya tidak menguasai bidang tertentu tersebut, namun dengan berlatih keras dan tekun malah bisa melampaui orang yang sudah sejak awal berbakat dalam suatu bidang seni ya. Karena yang saya tahu, bakat itu ibarat pisau ya, kalau nggak diasah ya pasti lama kelamaan akan tumpul. Sementara besi tumpul macam sendok atau kayu lah, biasa juga lama-lama jadi tajam ketimbang pisau itu sendiri ya. Itu kok jadi berfilsafat gini, bodoh amat lah. Itu sisi positifnya punya karya sendiri ya, bebas aja mau ngomong, yang penting gak ngerusuin orang lain ya. Di gambar ini saya membuat seolah sumber cahayanya berasal dari depan. Bisa dilihat ya, saya buat sedikit efek bayangan di area yang tak terkena cahaya. Saya kasih warna gelap. Nah, saya sendiri masih belajar terus dalam teknik shading ini, karena ini penting dalam membuat lukisan dengan konsep semi realism art yang kayak gini, seperti yang saya kerjakan ini ya. Karena tentu dari namanya saja pakai kata realism ya, harus merujuk pada keadaan yang sebenarnya, atau paling tidak mendekati lah, agar hasilnya juga bisa memuaskan. Juga jangan lupa dengan yang namanya detail ya. Ada banyak hal kecil dalam proses membuat gambar yang nanti pada akhirnya akan membuat perbedaan besar ya. Itu pokoknya jangan malas membuat detail-detail yang kecil. Juga saya sudah siapkan link di deskripsi yang ada di bawah bagi kalian yang ingin mendownload video ilustrasi yang telah saya buat.